Otto gemparkan semua. Di luar dugaan, Madam Pang ternyata ikut soroti dan berikan komentar sangat mantap dan berkelas begini soal hasil Timnas U17 Indonesia versus Zambia. Fans Timnas dipastikan sangat setuju dengarnya. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Malam pembuka Piala Dunia U17 2025 menghadirkan cerita menarik dari Doha, Qatar. Di tengah sorotan dunia terhadap laga perdana Grup H antara Timnas Indonesia U17 dan Zambia U17, perhatian publik justru tertuju pada sosok elegan dan berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara, Madam Nualvan Lamsam atau yang akrab dikenal Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT. Di luar dugaan, tokoh yang dikenal tegas dan visioner itu mengeluarkan komentar yang mengejutkan namun penuh apresiasi terhadap penampilan Garuda Muda. Ia menyebut Timnas Indonesia U17 sebagai kebanggaan Asia Tenggara, satu-satunya wakil ASEAN yang berani mengibarkan bendera kawasan di panggung tertinggi sepak bola dunia kelompok usia. Saya sangat menantikan laga ini sejak jadwalnya diumumkan. Indonesia kini membawa nama ASEAN di level tertinggi dunia, dan itu membuat seluruh kawasan bangga, ujar Madam Pang dalam wawancara dengan media Thailand usai pertandingan. Mereka bermain dengan gaya khas, cepat, disiplin, dan efektif. Ini bukan sekadar permainan indah, tapi menunjukkan kualitas yang nyata dari generasi muda mereka. Laga yang berlangsung di lapangan 7 Aspire Zone Doha pada Selasa malam waktu Indonesia dimulai dengan tempo cepat. Tim asuhan Nova Arianto tampil percaya diri sejak peluit pertama. Meskipun menghadapi tim yang dikenal dengan kekuatan fisik seperti Zambia, Garuda Asia tak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Sejak menit-menit awal, pressing tinggi dan pola serangan cepat jadi senjata utama. Serangan Indonesia terbangun rapi dari lini belakang menuju sayap, hingga akhirnya pada menit ke-12, stadion bergemuruh. Zahabi Goli mencetak gol pembuka. Berawal dari sepakan keras Evandra Florasta yang ditepis oleh kiper Zambia, bola muntah langsung disambar Goli dengan tenang. Indonesia unggul 1-0 dan para supporter di tribun Aspire Zone bersorak penuh kebanggaan. Gol itu tak hanya berarti keunggulan skor, tapi juga simbol kepercayaan diri. Dan bagi Madam Pang, momen tersebut mencerminkan kualitas sepak bola yang matang. Gol di menit ke-12 itu bukan kebetulan, itu hasil dari keberanian menekan dan disiplin taktik yang luar biasa. Saya melihat kematangan dalam permainan mereka, ujar Madam Pang. Gaya khas Coach Nova benar-benar terasa. Tidak banyak tim muda Asia Tenggara yang bisa tampil dengan organisasi permainan sebaik itu. Namun seperti halnya pertandingan di level dunia, tekanan lawan tidak berhenti. Zambia yang dikenal agresif dan eksplosif mulai menemukan ritmenya. Menit ke-35, Abel Nyirongo sukses menyamakan kedudukan lewat penyelesaian jarak dekat. Belum sempat Garuda Asia bernapas, 1 menit berselang, Nyirongo kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Indonesia yang sempat unggul harus tertinggal 1-2. Menjelang akhir babak pertama, Lukonde Mualem menambah luka dengan gol ketiga bagi Zambia. Skor 1-3 bertahan hingga turun minum. Meski tertinggal, Madam Pang menilai kekalahan ini bukan hal yang memalukan. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai pelajaran berharga dan momen penting dalam proses pembentukan karakter. Tim ini masih sangat muda, mereka butuh pengalaman dan jam terbang di panggung dunia, katanya dengan nada tenang. Kehilangan fokus bisa terjadi pada siapapun, bahkan tim besar. Namun cara mereka merespon tekanan jauh lebih penting, dan saya melihat semangat itu tetap terjaga sampai akhir laga. Sebagai figur sentral sepak bola Thailand dan Asia Tenggara, Madam Pang sangat memahami pentingnya kehadiran Indonesia di Piala Dunia U17. Ia menyebut,
keberhasilan Garuda Asia lolos ke turnamen ini bukan hanya pencapaian federasi, tapi juga kemenangan untuk seluruh kawasan ASEAN. Saya bangga sebagai sesama orang Asia Tenggara. Indonesia menunjukkan bahwa kawasan kita kini bisa bersaing dengan tim-tim dari Afrika dan Amerika Latin, ungkapnya. Kita sering dianggap lemah dalam hal fisik, tapi Indonesia membuktikan bahwa dengan disiplin, kecerdasan taktik, dan keberanian, kita bisa setara di level dunia. Komentar itu langsung mendapat banyak reaksi positif di media sosial. Banyak netizen Thailand dan negara ASEAN lainnya memuji sikap elegan Madam Pang yang menilai Indonesia sebagai wakil sejati kawasan. Beberapa bahkan menyebut Madam Pang berbicara seperti diplomat sepak bola ASEAN. Tak hanya menyoroti pemain, Madam Pang juga memberikan apresiasi besar terhadap Nova Arianto, sosok yang membawa identitas baru dalam sepak bola usia muda Indonesia. Coach Nova membawa pendekatan modern dalam timnya. Gaya bermain mereka cepat, efisien, dan tidak mudah panik. Itu hal yang sangat jarang terlihat di level U17, katanya. Saya juga melihat keberanian untuk membangun serangan dari bawah dan memanfaatkan transisi cepat. Itu ciri khas tim yang tahu apa yang mereka mainkan. Lebih lanjut, Pang menilai bahwa kehadiran hanya 4 pemain naturalisasi dari total 23 pemain di skuad menunjukkan kepercayaan besar Indonesia terhadap kekuatan sepak bola lokalnya. Itu sangat mengesankan. Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak bergantung sepenuhnya pada pemain naturalisasi, dan itu sangat patut diapresiasi. Kekalahan 1-3 dari Zambia tentu bukan hal yang diinginkan, namun di balik skor tersebut, banyak hal positif yang bisa diambil. Permainan yang rapi, keberanian menekan, dan kepercayaan diri anak-anak Garuda menjadi modal berharga untuk laga-laga selanjutnya melawan Brasil dan Honduras. Kekalahan bukan akhir dari perjalanan, justru disinilah fondasi karakter dibangun, tutur Madam Pang. Saya percaya laga ini akan menjadi bahan evaluasi luar biasa untuk 2 pertandingan berikutnya. Indonesia punya potensi besar, mereka hanya perlu menjaga fokus dan konsistensi. Ia menambahkan bahwa dirinya akan menyaksikan laga-laga Indonesia berikutnya, karena menurutnya tim asuhan Nova Arianto layak untuk mendapat perhatian dunia. Saya akan terus mengikuti perjalanan mereka. Saya yakin mereka akan menunjukkan progres luar biasa di laga selanjutnya. Pernyataan Madam Pang menjadi simbol nyata solidaritas sepak bola Asia Tenggara. Banyak media di kawasan ASEAN menyoroti dukungannya sebagai contoh persaingan yang sehat dan penuh rasa hormat. Pertandingan melawan Zambia memang belum memberikan hasil manis, namun perjalanan masih panjang. Garuda Asia masih memiliki 2 laga penting di depan, dan seperti yang diungkap Madam Pang, seluruh ASEAN kini menunggu kebangkitan mereka. Kalian membuat kami bangga. Teruslah bermain dengan hati dan semangat yang sama. Ini baru awal dari perjalanan panjang menuju masa depan sepak bola yang lebih besar. Tutur Madam Pang dengan senyum khasnya. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka dan dipastikan hoax. Ini bertujuan untuk mengedukasi penonton agar tak mudah percaya pada berita yang tak jelas sumbernya. Laga perdana Piala Dunia U17 2025, perhatian publik Asia tertuju pada duel menarik antara Timnas Indonesia U17 melawan Zambia U17. Pertandingan ini menjadi laga pembuka grup H yang digelar di Aspire Zone Al Rayyan, Qatar pada Selasa malam pukul 22.45 WIB. Salah satu media ternama Vietnam, Soha VN, menyoroti laga ini dengan penuh antusias. Mereka meyakini bahwa Timnas Indonesia U17 memiliki sejumlah keunggulan signifikan yang bisa menjadi ancaman serius bagi tim asal Afrika tersebut. Dalam laporannya, Soha VN menulis bahwa Garuda Asia punya komposisi pemain yang solid dan pengalaman lebih baik di ajang dunia dibandingkan Zambia yang baru pertama kali tampil di Piala Dunia U17.
Dalam hal korelasi, Zambia kemungkinan akan dinilai lebih tinggi dalam hal kekuatan fisik yang merupakan keunggulan tim-tim Afrika. Namun, Zambia juga memiliki kelemahan, terutama pengalaman, karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah tim U17 Zambia berhasil lolos ke Piala Dunia, tulis Soha VN, dikutip dari situs resminya. Media itu juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki keuntungan dari pengalaman berharga tampil di Piala Dunia U17 2023 meski saat itu berstatus sebagai tuan rumah. Sementara itu, Indonesia juga punya kelebihan tersendiri karena baru kali kedua ikut serta di Piala Dunia, sambung laporan tersebut. Bagi Soha VN, pengalaman bertanding di turnamen sebesar Piala Dunia U17 menjadi modal penting bagi skuad asuhan Nova Arianto untuk tampil lebih matang, tenang, dan percaya diri di Qatar kali ini. Tak berhenti di situ, Soha VN juga menyoroti keunggulan Indonesia dari segi kualitas individu pemain, terutama karena beberapa di antaranya telah berkiprah di luar negeri. Nama-nama seperti Lucas Lee, Matthew Baker, dan Eizer Tanjung disebut akan menjadi tumpuan utama Garuda Asia di lini serang maupun pertahanan. Dan di tim Indonesia juga ada sejumlah pemain yang bermain di luar negeri, sangat diapresiasi dari segi keahlian, imbuh Soha VN. Dengan kombinasi antara pemain lokal potensial dan mereka yang punya pengalaman di luar negeri, Soha menilai timnas Indonesia U17 akan tampil dengan permainan yang lebih dinamis dan terorganisir. Meski menilai Indonesia unggul dari segi pengalaman dan komposisi tim, Soha VN juga memberi peringatan keras kepada Garuda Asia untuk tidak memandang remeh Zambia. Tim asal Afrika itu datang ke Qatar dengan modal besar, yakni status semifinalis Piala Afrika U17. Dari sana, Soha VN menilai bahwa Zambia memiliki kualitas dan mental bertanding yang tangguh, terutama dengan kekuatan fisik khas mereka yang kerap merepotkan lawan. Karena itulah, media asal Vietnam itu menilai peluang kedua tim untuk meraih kemenangan cukup seimbang. Baik timnas Indonesia U17 maupun Zambia U17 memiliki peluang menang yang sama besar. Karena itu, pertandingan ini akan sangat menarik, tulis Soha VN. Dengan segala faktor yang ada, mulai dari pengalaman Indonesia, kekuatan fisik Zambia, hingga dukungan supporter yang hadir langsung di Qatar, laga perdana Grup H ini diprediksi akan menjadi pertarungan sengit dan penuh drama. Kemenangan di laga pertama jelas akan membuka peluang besar bagi kedua tim untuk melangkah ke babak 32 besar. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Zambia akan tampil habis-habisan sejak menit awal. Bagaimana menurut kamu Garuda fans? Apakah kamu setuju dengan penilaian Soha VN bahwa timnas Indonesia U17 lebih unggul dari segi pengalaman dan kualitas pemain dibanding Zambia? Atau justru kamu menilai faktor fisik Zambia bisa menjadi penentu hasil pertandingan? Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menyampaikan pesan penuh harapan kepada seluruh supporter Garuda menjelang laga perdana Piala Dunia U17 2025. Ia meminta dukungan luar biasa dari para pendukung merah putih yang akan hadir langsung di stadion, agar para pemain muda Indonesia bisa tampil dengan semangat maksimal saat menghadapi Zambia U17. Pertandingan penuh gengsi ini akan digelar di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, pada Selasa pukul 22.45 WIB. Laga tersebut menjadi debut pertama kedua tim di Grup H, yang juga dihuni oleh Brasil dan Honduras. Meski harus bertanding jauh dari tanah air, Nova Arianto menegaskan bahwa timnya tidak akan merasa sendirian. Sebab, banyak warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Qatar sudah menyatakan siap memberikan dukungan langsung dari tribun stadion. Nova percaya bahwa kehadiran supporter menjadi suntikan energi tambahan bagi para pemain muda Indonesia yang akan berjuang membawa nama bangsa di panggung dunia. Ya pastinya, dukungan dari supporter Indonesia sangat membantu daripada spirit dari pemain, ujar Nova, dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia.
Harapannya, dengan datangnya supporter Indonesia di lapangan bisa membantu pemain lebih bersemangat, sambungnya penuh keyakinan. Nova tak hanya berterima kasih, tapi juga meminta dukungan luar biasa dari semua supporter yang hadir di stadion. Ia berharap atmosfer dukungan Garuda fans mampu memompa semangat tim di sepanjang pertandingan. Tolong support kami dengan luar biasa agar pemain bisa lebih bersemangat dan kami bisa meraih hasil terbaik, tutur pelatih asal Jawa Tengah itu. Nova menyadari betul bahwa perjuangan di ajang sebesar Piala Dunia U17 tidaklah mudah. Namun, dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang hadir langsung di stadion, Nova yakin skuadnya bisa menunjukkan permainan terbaik dan meraih hasil positif. Laga kontra Zambia menjadi pertandingan yang sangat krusial bagi timnas U17 Indonesia. Kemenangan di laga perdana akan membuka jalan bagi Garuda Muda untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia U17 2025. Seperti diketahui, dua tim teratas di klasemen grup akan otomatis melaju ke babak 32 besar. Namun, tim peringkat ketiga masih punya peluang lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Karena itu, hasil di laga pertama sangat menentukan arah perjuangan Indonesia di turnamen ini. Para pemain muda seperti Fadli Alberto Hengga, Evandra Florasta, hingga Zahabi Goli kini tengah berada dalam kondisi terbaik setelah melewati masa persiapan intensif, termasuk uji coba di Uni Emirat Arab. Nova percaya anak asuhnya siap tempur, terlebih jika mereka mendapat dukungan yang membara dari para supporter di tribun. Bagaimana menurut kamu Garuda fans? Apakah kamu yakin Garuda Asia bisa meraih kemenangan perdana melawan Zambia di Piala Dunia U17 2025? Dan seberapa penting menurutmu peran dukungan supporter dalam membakar semangat para pemain muda Indonesia di Qatar? Tulis dukunganmu dan pendapatmu di kolom komentar.